Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Kanisa Ramadhani dengan NIM 2348 20 11 15 dari Prodi Farmasi kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari hati, kandung empedu dan juga pankreas. Latar belakang, penyakit yang sering ditemukan pada hati antara lain hepatitis virus. Penyakit perlemakan hati bukan karena alkohol dan karsinoma sel hati. Gejala, yang pertama ada nyeri abdomen atau perut adalah manifestasi utama dari pankreatitis akut. Yang kedua ada kulit dan mata menguning. Yang ketiga tekanan darah menurun. Yang keempat ada penumpukan cairan di perut. Diagnosisnya bisa tes darah, ultrasonografi transabdominal, endoskopi dan juga CT scan. Terus penyebabnya ada juga infeksi, cedera perut, gangguan metabolisme, dan penggunaan obat-obatan. Cara menanggulangi dari penyakit ini, yang pertama peresepsi antibiotik untuk melawan bakteri, yang kedua endoskopi atau operasi untuk mengangkat batu empedu, yang ketiga perawatan untuk mengatasi ketergantungan alkohol, yang keempat adalah penghentian atau penggantian obat-obatan tertentu. Sini kita masuk ke pokok pembahasannya. Yang pertama itu ada patofisiologi hati. Yang saya ambil adalah penyakit perlemakan hati non-alkoholik atau non-alcoholic fatty liver disease. NAFLD adalah penyakit perlemakan hati yang terjadi pada individu bukan peminum alkohol. Untuk diketahui, reaksi inflamasi pada penyakit ini lebih ringan dibandingkan pada penyakit hati alkoholik. NAFLD secara konsisten berhubungan dengan resisten insulin dan sindrom metabolik. Penyakit atau kondisi antara lain yang terkait dengan NAFLD antara lain yang pertama diabetes tipe 2, yang kedua obesitas, yang ketiga dislipidemia, dan yang keempat ada hipertensi. Patogenesis dari penyakit perlemakan hati non-alkoholik ini yaitu ada obesitas dan resistensi insulin. Terjadi pada jaringan lemak dan jaringan hati. Kombinasi kedua faktor tersebut meningkatkan asam lemak bebas dari jaringan lemak yang kemudian dibawa ke jaringan hati dan menstimulasi sintesis asam lemak di sel hati. Nah, berikut ini adalah riwayat alamiah penyakit perlemakan hati non-alkoholik. Yang pertama ada perlemakan hati non-alkoholik atau yang disingkat dengan NAFLD, yaitu lebih besar dari 80% perlemakan hati terisolasi dan steatohepatitis non-alkoholik atau NASH. Tidak ada progresi hingga progresi minimal menjadi sirosis. Yang kedua, tidak ada peningkatan risiko kematian dibandingkan populasi umum. NASH ini meningkatkan 11% dalam 15 tahun tetapi bervariasi secara signifikan, menyebabkan sirosis akibat NASH. Nah, NASH ini dibagi menjadi dua, yang ada tidak terkompensasi dan juga ada KSH atau karsinoma sel hati. Angka kejadian NAFLD pada anak cenderung meningkat seiring dengan epidemi obesitas pada anak usia. Walaupun demikian, pola histologik NAFLD pada anak berbeda dengan perubahan histologik pada dewasa. Yang kedua ada patofisiologi kantung empedu. Yang saya ambil adalah kolesistitis. Inflamasi akut pada kandung empedu yang mengandung batu disebut kolesistitis calculus akut dan 90% disebabkan oleh obstruksi leher kandung empedu atau ductus cysticus. Nah, di samping ini adalah salah satu penyakit dari kolesistitis atau kantung empedu. Kolesistitis akut awalnya timbul akibat iritasi kimia dan inflamasi dinding kandung empedu akibat obstruksi aliran empedu. Semua efek tersebut terjadi tanpa infeksi bakteri yang dapat terjadi kemudian. Ini adalah mekanisme kerja terjadinya kolesistitis pada kandung empedu. Faktor risikonya ada keturunan, yang kedua obesitas, yang ketiga penurunan berat badan yang cepat akibat diet atau operasi, yang kelima ada usia besar lebih dari 40 tahun, yang kelima ada diet rendah kalori atau kelaparan yang lama dan diet. Ini menyebabkan empedu menjadi sangat tersupersaturasi dengan kolesterol dan kalsium, zat yang terlarut dalam larutan memicu pembentukan kristal dan kristal bergabung dan berfusi membentuk batu. Nah, pada ini terbentuklah batu empedu. Batu empedu ini obstruksi ductus cysticus dan common bile duct dan mengakibatkan nyeri pada abdomen kuadran kanan dan disistensi oleh kandung empedu.
Nah, selanjutnya mengakibatkan drainase vena dan limfatik terganggu, proliferasi bakteri, iritasi seluler lokal atau infiltrasi keduanya, dan yang keempat ada area iskemia. Dan yang keempat ini menyebabkan inflamasi kandung empedu dan menyebabkan kolesistitis. Patofisiologi pankreas yang selanjutnya adalah pankreatitis akut, adalah kelainan inflamasi reversibel dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari edema vokal dan nekrosis lemak sampai nekrosis hemoragik luas. Pankreatitis akut relatif sering terjadi dengan insiden 10-20 per 100.000 orang per tahun di negara barat. Penyebab dari pankreatitis akut di Amerika Serikat adalah batu empedu di dalam ductus biliaris komunis yang dapat menghambat aliran enzim-enzim pankreas ke papila vateri. Selanjutnya diikuti oleh pankreatitis yang disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebih. Hampir 80% pankreatitis disebabkan oleh batu empedu dan alkohol. Sisanya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain obstruksi, obat-obatan, infeksi virus. Pankreatitis ini disebabkan oleh audogenesisi pankreas oleh enzim pankreas yang teraktivasi tidak normal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada saat triskin aktif memiliki kemampuan mengubah zimogen dan enzim-enzim pankreas lain menjadi bentuk aktif. Aktivasi tripsin yang prematur di dalam substansi jaringan pankreas dapat melepaskan proenzim-proenzim, contohnya fosfolipase dan elastase, yang dapat mengakibatkan jejas pada jaringan dan inflamasi. Tripsin juga mengubah prekallikrein menjadi bentuk aktif sehingga kemudian memicu sistem kinin, dan dengan aktivasi dari faktor 12 juga menjalankan sistem pembekuan darah dari sistem komplement. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan pankreatitis melalui beberapa mekanisme. Alkohol dapat meningkatkan sekresi eksorin pankreas sementara dan subkontraksi dari sphincter ODD atau otot yang meregulasi aliran cairan produksi pankreas ke papila vateri. Alkohol juga mempunyai efek toksik langsung pada sel asinus, termasuk induksi stres oksidatif pada sel asinus yang mengakibatkan kerusakan membran atau akan dijelaskan nanti. Akhirnya, konsumsi alkohol kronis menyebabkan sekresi dari cairan kaya protein dan pankreas yang berujung pada deposit dari plak protein yang kemudian menebal yang menyebabkan obstruksi duktus pankreas yang kecil. Gambar ini adalah usulan patogenesis pankreatitis akut. Yang pertama ada penyebabnya ada obstruksi duktus. Yang kedua ada jejas sel asinar, dan yang ketiga ada transport intraselular yang defektif. Nah, obstruksi duktus ini menyebabkan kolitiasis, obstruksi ampula, alkoholisme kronis, endapan keras di duktus. Sedangkan jejas sel asinar ini menyebabkan adalah alkohol, obat-obatan, trauma, iskemia, virus. Pada transport intraselular yang defektif, yaitu ada jejas metabolik atau eksperimental, alkohol, dan obstruksi duktus. Mekanismenya untuk obstruksi duktus ini ada edema interstisial, gangguan aliran darah, dan menyebabkan iskemia dan menyebabkan jejas sel asinar. Untuk jejas sel asinar yaitu ada pelepasan proenzim dan hidrolase lisosomal intraseluler, kemudian akibat enzim atau intraseluler atau ekstraseluler. Untuk transport intraseluler yang defektif yaitu ada distribusi proenzim ke kompartemen lisosom, kemudian aktivitas enzim di intraseluler. Nah, untuk ketiga mekanisme ini menyebabkan jejas sel asinar dan menyebabkan enzim yang teraktivasi. Untuk lesinya ada inflamasi edema interstisial, ada proteolisis atau protease, nekrosis lemak, lipase dan fosfolipase, dan ada peredaran darah atau elastase. Nah, keempat lesi ini menyebabkan preaktivitis akut. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.